Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gue ceritain. Buat kalian yang punya cerita horor, cerita mistis, cerita menarik lainnya, lu bisa email ke gua atau DM Instagram dan Twitter gua. Linknya ada di deskripsi. Di konten kali ini gua bakal ngelanjutin cerita yang berjudul Hantu Jeruk Purut. Buat kalian yang belum nonton part satunya, bisa lu cek link di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Rumah kontrakan Ana. Ana tinggal sendiri. Dia mengontrak sebuah rumah mungil untuk dirinya sendiri. Dulu, Ana tinggal bersama orang tuanya, tapi Ana merasa kedua orang tuanya terlalu mencampuri urusannya. Ana tidak dapat bekerja maksimal apabila terus direcoki kapan waktu tidur, kapan waktu makan. Waktu bekerja adalah pagi dan siang hari, dan sederet aturan yang membuat Ana merasa tidak bebas. Sebagai penulis, Ana merasa nyaman dengan jam kerja malam, hari hingga subuh. Walaupun siklus hidup Ana sering terbalik, toh Ana pan-pan aja. Ana menyadari kapan saat yang nyaman untuk menuangkan inspirasinya dan kapan dia harus beristirahat. Karena itu, tinggal sendiri adalah jalan terbaik. Ana mencintai dunianya. Sejak novel pertamanya terbit, Ana telah membuktikan seluruh hidupnya untuk dunia tulis-menulis. Ana menutup pintu mobil. Wajahnya terlihat lelah. Menyetir di kegelapan sepanjang malam dengan perasaan tegang membuat sarafnya terkuras. Sepanjang jalan, imajinasi liar bermain di benaknya, memaksanya untuk segera menuangkan apa yang terpeta di otaknya. Bup! Pintu mobil tertutup keras. Ana buru-buru masuk ke dalam rumah. Di pertengahan jalan, langkahnya terhenti. Sesuatu yang tak biasa dirasakannya. Ana berbalik, menghampiri mobilnya. Di bawah terangnya lampu jalan, Ana tercengang melihat apa yang terjadi pada mobilnya. Setengah tak percaya, Ana berjongkok di depan pintu bagian sopir. Tangannya gemetar meraba bekas cakaran di bodi mobilnya. Jemari lentiknya menelusuri guratan memanjang yang menggores bodi mobil. Cakaran itu seperti cakaran kuku anjing, seekor anjing yang besar. Ana ingat apa yang baru saja terjadi. Ana bergidik, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah. Ruang tengah rumah kontrakan Ana. Ana berkutat di laptop. Melantai di atas karpet. Ruang tengah lapang. Interior ruangannya minimalis, tak banyak pajangan. Tapi kumpulan buku-buku memenuhi rak dan meja kerja. Ana suka membaca apa saja, bagus untuk memperkaya wacana tulisannya. Legenda berhantunya kuburan itu masih menjadi misteri. Ana menuangkan isi otak, jari-jarinya lincah menari di atas keyboard. Tapi ada sebuah cerita yang menarik untuk disimak. Ana semakin antusias. Cerita duka itu diyakini sebagai sebab berhantunya kuburan jeruk purut. Ana menarik napas. Sejenak dia melirik tape recorder hasil risetnya selama ini. Otaknya sedang memilah-milah data, mana yang akan diangkat dan mana yang dibuang. Sebagian bergerak, menggabung-gabungkan cerita. Urat di keningnya tersamar, tenggorokan Ana terasa terbakar. Astaga, aku belum minum sama sekali, pantes. Ana segera beranjak menuju dapur, mengambil sebotol minuman dingin dari kulkas, dan meneguknya penuh kuasa. Ana menutup pintu kulkas dan keluar dapur. Pintu kulkas bergerak menutup. Seyogyanya,
Magnet pintu saling mencium, tapi dalam jarak setengah jengkal. Kulkas berhenti. Tanpa diduga, pintu kulkas kembali terbuka lebar-lebar. Anna kembali melantai. Matanya kembali serius menatap layar laptop, membaca beberapa baris terakhir ketikanya tadi. Lasmi, seorang pelayan kesetiaan pastor, diam-diam menaruh hati pada pastor. Tapi sang pastor tidak pernah tahu. Sesungguhnya Lasmi penuh daya tarik. Dia manis dan sangat rajin. Penampilannya sangat bersahaja. Dengan rambut terkepang dan kebaya, sangat memanjakan mata memandangnya. Sayang, bukan pastor yang jatuh hati padanya. Malam itu, Lasmi membuat roti gandum kesukaan pastor. Dalam perjalanan, Lasmi dihadang oleh seorang pemuda yang cintanya tak pernah kesampaian. Sebut saja Leo. "Mau apa kamu kesini? Pergi!" teriak Lasmi. Imajinasi liar masa lalu bermain di benak Anna, menggambarkan peristiwa masa lalu, hutan lebat, malam hari, kesunyian yang menusuk jiwa. Leo tidak mengindahkan teriakan Lasmi yang mengiba-ngiba. Dia malah mengacungkan parang yang dibawanya. Melihat parang, nyali Lasmi ciut, namun dia tetap berusaha mempertahankan dirinya. Lasmi kabur, terjadi kejar-kejaran. Tak seimbang, Leo berhasil menarik dan menyeret Lasmi ke tengah hutan. Malam gelap, sunyi dan sepi, anjing hitam menggonggong. Lasmi ketakutan. Anna terlena dalam cerita yang dirangkainya, matanya tak lepas dari laptop. "Tolong, tolong, lepaskan aku, lepaskan." Lasmi berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia. Leo berhasil menangkapnya. "Biadab kamu, lepaskan." Bes. Monitor laptop mengalami distorsi. Anna berhenti mengetik. Dia segera berdiri mengecek kabel. Mengencangkan kabel power yang tersambung di monitor. Gak ada yang salah, batinnya. Anna kembali duduk, jari-jarinya kembali menari. Dia berusaha memperkosa Lasmi. Anna semakin serius, wajahnya nampak berpikir keras. "Jangan, kumohon jangan." Lasmi terbaring di rerumputan. Leo merobek kebaya Lasmi, berusaha menggumulinya. Melihat tubuh Lasmi mulus terbungkus kebaya compang-camping, semakin mementalkan kemanusiaan Leo. Tiba-tiba terdengar suara keras. Pastor datang sambil menjinjing keranjang roti Lasmi. Ternyata sang pastor sempat mendengar teriakan minta tolong Lasmi. Tersirat rasa lega, tapi hanya sesaat saja. "Lepaskan dia!" teriak pastor. "Jangan ikut campur!" teriak Leo marah. "Aku bilang lepaskan dia!" pastor mengulangi. Leo sudah gelap mata. Dia mengambil parang dan menerjang pastor. Terjadi perkelahian tak imbang. Akhirnya pastor roboh dalam posisi berlutut sebelum terjerembab ke tanah. Leo langsung menyabetkan parangnya. Keras. Pastor terbunuh dengan kepala terpenggal. Anna berhenti mengetik. Arwahnya gentayangan dan menghantui daerah itu yang sekarang terkenal dengan pemakaman jeruk purut. Anna melirik handycam, teringat suasana kuburan yang baru dikunjunginya tadi. Dia menyambung kabel handycam ke laptop, menunggu formatting sesaat, dan muncul tampilan kuburan jeruk purut di monitor. Kamera bergerak mengitari pemakaman. Nisan-nisan yang terpatok bisu, suasana malam berkabut. Tiba-tiba layar monitor kembali mengalami distorsi. Bes. Wah, lagi seru nih. Anna menggerutu. Kenapa gak bisa sedikit aja menyenangkan hatiku, dikala otakku tak mau berhenti bercerita. Duh. Anna kembali mengecek sambungan kabel. Handycam dalam posisi play, menggambarkan makam-makam bisu. Sebuah bayangan hitam melintas melewati sela-sela makam. Sekejap saja, bagai melayang. Anna masih berkutat dengan sambungan kabel.
Gak ada yang salah, kenapa sih? Ana kembali menatap monitor. Bayangan hitam telah raib. Suasana makam dan lengang. Hingga akhirnya tampak adegan lari-lari menuju mobil. Ana bergidik. Seketika dia ingat rumput-rumput yang menyeruak di belakangnya tadi. Tapi view handycam lurus ke depan. Ana melengos kecewa. Coba tadi sempat melintir biar rekod ke belakang. Mungkin kelihatan apa yang tadi terjadi. Bayangan bekas cakaran mobil terlintas. Itu bekas apaan ya? Kayak bekas cakaran anjing. Suara handphone Ana memainkan sebuah lagu. Again, gangguan lagi. Ana cuek, meletakkan jari-jari di atas keyboard, siap mengetik. Kalau nggak ada yang penting, biarin aja ngomong sendiri. Handphone masih memainkan irama lagu hingga terdengar bunyi. Halo Mbak Ana, ini Airin, suara di seberang. Ana menoleh. Ana buru-buru beranjak mengambil handphone yang tergeletak di ujung meja. Halo, oh Airin, ya. Ana terlibat percakapan serius. Tanpa sadar, dia mengambil kertas dan mengipasi tubuhnya. Besok aku bisa, kita ketemuan di mana? Oke, di cafe Join ya. See you. Klik. Sambungan mati. Ana menghela napas. Dia selalu memasang mode automatic answer apabila sedang bekerja. Malah saja menerima telepon yang kadang gak penting. Ana suka terganggu kalau begini kan Ana bisa tetap mengetik sekaligus mendengarkan suara siapa yang menelpon. Dan mengabaikannya apabila merasa telepon itu gak penting. Ana mengipasi dirinya. Tanpa sadar dia sudah kebanjiran keringat. Kok panas amat ya? Ana meraih remote AC. Nothing wrong. Kok panas banget? Mungkin AC-nya mampet. Tapi tadi pagi oke-oke aja. SMU Bakti Luhur pada sebuah pagi. Tidak ada yang berbeda dari aktivitas setiap sekolah pada pagi hari. Murid-murid datang berkerumun, berbincang, berdandan, hingga menyalin PR sambil menunggu lonceng masuk berbunyi. Wajah-wajah segar menyambut pagi, membuat hari semakin berkilau. Pada sebuah kelas, Airin, seorang remaja cantik berwajah unik, sedang asik membaca novel pengarang kesayangannya, Anna Karenina. Airin sama sekali tak terganggu dengan suasana kelas yang mulai ramai. Oh Irin, pagi amat, sapa salah seorang teman. Airin mendongak. Seorang gadis berambut sebahu menaruh tas dan tersenyum centil sembari keluar kelas. Airin melempar senyum manisnya dan melambai. Gadis itu hilang di balik pintu kelas. Nampaknya dia lebih tertarik pada suasana luar kelas yang ramai ketimbang di dalam kelas yang sepi. Airin tak menghiraukan kesendiriannya. Dia sudah terbiasa dengan suasana sepi. Seolah-olah kesepian sudah menjadi bagian hidupnya sejak dulu kala. Airin berkutat dengan novel percintaan karya terbarunya Anna Karenina. Tenggelam dalam keindahan roman percintaan yang manis, tetapi dikemas dengan cerdik. Apa yang membuat Airin menyukai Anna bukan hanya karena kecerdasan Anna memadu kata-kata dalam bercerita, tapi Airin serasa menemukan gaya penulisan yang sama. Novel Anna telah memberinya begitu banyak inspirasi dalam menulis, juga membangkitkan semangatnya yang sempat hilang untuk menjadi seorang novelis. Menjadi seorang novelis membuatnya terlepas dari rasa sepi, karena seorang novelis mempunyai dunia sendiri. Dunia itu diramaikan dengan kisah tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Menjadi seorang novelis membuat Airin dapat mengekspresikan dirinya dan mengubah dunianya. Yang pahit menjadi sebuah dunia kisah yang manis seperti keinginannya. Membaca adalah sebuah kenikmatan, menulis adalah sebuah obsesi. Airin akan menangkap cita-citanya, tak peduli apapun yang merintanginya. Palen, remaja sekelas Airin muncul dari balik pintu dan langsung mengambil tempat duduk di samping Airin.
Palen adalah seorang pria yang berdaya tarik. Gaya bad boy menjadi ciri khasnya. Di samping hidupnya yang serba berkecukupan, Palen memperhatikan Airin yang cuek dan terus membaca. Tatapannya penuh makna. Matanya menelusuri alis mata Airin yang membingkai wajahnya yang sempurna. Sepasang mata bulat yang penuh kehidupan, hidung bangir dan bibir ranum yang seksi. Palen menahan napas. Seharusnya sejak dulu kala gue uber Airin, keluhnya setiap kali mengagumi kecantikan Airin. Airin sadar diperhatikan, tapi dia cuek saja. Kamu nggak bosan baca novel terus, Rin? Palen akhirnya membuka suara. Dia menggeser tubuh untuk ikut-ikutan membaca nama penulis di back cover novel. Airin menggeser dan menjauh, membuat Palen gemas akan tingkahnya. Anak Karenina lagi. Emang satu buku kamu baca berkali-kali apa? Mau dibaca berapa kali kek, bukan urusan elo, cuek Airin. Segitu judesnya. Palen tersenyum merayu. Kalau gitu ntar kita cari buku terbitannya yang lain yuk. Ntar pulang kita jalan ya, ajak Palen penuh harap. Gak, ini novel terakhir. Ntar dia mau ngeluarin novel lagi tapi belum kelar. Kalau gitu kita jalan aja, cari angin. Gak bisa, Pal. Airin menutup buku memandang Palen kesal. Kamu tuh pacarnya Nadine. So what? Gue bisa putusin Nadine kalau lu mau. Nadine itu temen gua. Lu jangan sesekali nyakitin dia ya, ancam Airin. Palen membuang muka meremehkan. Lo galak amat sih jadi cewek. Kegalakan lo inilah yang membuat gue mikir-mikir. Gue gak perlu bermanis ria buat lo. Udah keluar aja sana. Gue lagi baca, hargain dong, ketus Airin. Palen menahan napas. Gue udah bilang gue cuman kasihan sama Nadine. Abis dia ngarepin gue banget. Lu kan tahu gue sukanya sama elu. Airin baru mau menyahut ketika melihat sosok Nadine muncul dengan wajah cerianya dari balik pintu kelas. Pada di sini rupanya, riangnya. Melihat Nadine, Palen memasang senyum manis seolah tak terjadi apa-apa. Raut wajah Airin terlanjur bete. Dia membereskan buku-bukunya sesaat lalu keluar kelas, meninggalkan Palen. Di depan pintu, dia berpapasan dengan Nadine. Mau kemana, Rin? Bentar lagi bel loh, sapa Nadine. Cari angin aja, panas. Airin berusaha melembutkan suaranya. Oke deh. Dadah. Airin menghilang di balik pintu. Palen mengendus kecewa, namun dia sangat pandai menyimpan raut wajahnya. Ntar pulang ke mall yuk, Pal, ajak Nadine. Dia meletakkan tas dan duduk di tempat Airin tadi duduk. Apa sih yang enggak buat kamu? Timpal Palen manis. Nadine tersenyum happy. Perpustakaan siang hari. Airin sedang membolak-balikan buku yang diambilnya sembarang. Dia melamun. Cesa, salah satu sahabat Airin, datang menghampiri sambil membawa buku baru. Rin, ada barang bagus nih. Ini biografi. Cesa terdiam melihat wajah Airin yang murung. Airin membuang muka bete. Kenapa lu? Oh, diganggu Palen lagi. Airin tertunduk tanpa berniat untuk menjawab. Cesa menutup buku, batal memperlihatkan isi buku kepada Airin. Lu mau sampai kapan begini terus? Kalau lu terus-terusan bisu, si Palen bisa makin berani. Bayangin deh kalau sampai Nadine tahu. Dia bakalan nuduh elu yang bukan-bukan. Bisa-bisa elu dianggap ngeganggu Palen yang kegatelan itu. Airin sadar, Cesa benar. Tapi melihat sikap jatuh cinta Nadine membuatnya tak tega untuk mengatakan yang sebenarnya. Airin, Cesa, dan Nadine adalah 3 serangkai. Mereka bersahabat dari SMP.
selalu sekelas dan selalu bersama. Airin tak sampai hati melihat kebahagiaan Nadine yang hancur karenanya. Nadine adalah seorang anak yang baik. Dia rajin walau agak penakut. Berbeda dengan Chesa yang memiliki kesabaran dan pengertian yang luar biasa. Sikap Chesa sangat dewasa, mungkin karena dia tumbuh dalam gemblangan keluarga yang mengharuskan setiap anak mandiri sebelum saatnya. Sedangkan Airin sendiri adalah remaja yang menatap hidup dengan rasa sinis. Orang tuanya bercerai kala dia masih sangat kecil. Mamanya memboyong Airin, membesarkan Airin dalam tekanan kesedihan berkepanjangan. Ditambah kelabilan emosi sang ibu, membuat Airin hampir tak dapat bercerita tentang warna-warni masa remajanya. Airin berbeda, tak seperti Chesa dan Nadine yang tumbuh dalam keluarga hangat. Airin selalu kesepian. Airin tertunduk, otaknya tak sejalan dengan buku yang sedang ditekuninya. Gue gak enak ngomongnya, Ces, keluh Airin. Di sisi lain, gue gerah sama tingkah lakunya si Palen. Cowok kok serakah banget. Makanya lu mesti terus terang sama Nadine, biar dia yang bilangin Palen. Atau gue aja yang ngomong ke Nadine, tawar Chesa. Gak perlu, gue lagi gak minat ngomongin itu. Airin melirik arlojinya. Mendingan ngurusin yang lain daripada ngurusin Palen. Lo jadi ikut gue? Jadi dong, yuk. Sore harinya di kafe Zoin. Ana duduk termangu di dekat jendela. Secangkir kopi tersaji di atas meja. Mulai mendingin. Dari balik jendela, Ana mengamati tingkah laku orang-orang yang lalu lalang di depannya. Mengamati orang lain memberi keasikan tersendiri. Ana dapat menebak karakter seseorang hanya dari caranya berbicara atau bersikap. Ana menunggu. Airin dan Chesa baru tiba di kafe. Airin masuk dan segera mencari-cari. Menemukan apa yang dicarinya, Airin tersenyum lebar. Mereka menghampiri sebuah bangku. "Mbak Ana," panggil Airin. Ana menoleh, tersenyum lebar begitu melihat Airin datang. "Oh, Airin, duduk sini," tawar Ana. "Makasih. Oh iya, kenalin ini Chesa, teman sekelas. Dia juga suka banget sama karya-karya Mbak Ana." Ana tersenyum hangat. Chesa menganggukkan kepalanya. Senang hatinya bisa bertemu penulis idolanya. "Pesan apa?" tawar Ana memanggil waiters. Ana menatap Airin dan Chesa bergiliran. "Lemon tea aja deh," kata Airin. "Iya, lemon tea juga deh," sahut Chesa. "Lemon tea 2, order Ana pada waiters." Waiters pun mencatat pesanan dan segera pergi. "Udah lama?" tanya Airin antusias. "Enggak juga. Aku udah baca kiriman kamu lewat email. Bagus, teknik penulisan kamu udah bagus kok." Airin tersenyum lebar. Chesa meliriknya bangga. Airin segera mengeluarkan naskah setebal 80 halaman dan menyerahkannya pada Ana. Ana membaca judulnya. Bahagia Tanpa Cinta. Ini final judulnya. Emosional, sinis. Airin tersenyum malu-malu. Ana membuka beberapa halaman, membaca sekilas. Pengarang tertulis nama Airin Lestari. Ana tersenyum. Gaya bahasa Airin persis dengan gaya bahasanya. Sulit dipercaya, ada pengarang yang bisa memiliki kemiripan gaya bahasa yang begitu banyak. Mungkin karena itu yang membuat karya Airin lebih menonjol dibanding email karya-karya penulisan lainnya. "Nanti saya bawa ke penerbit, mestinya nggak ada masalah," gumam Ana puas, membuat hati Airin berbunga-bunga. "Kamu serius mau tekuni nulis?" Airin mengangguk cepat-cepat. "Jadi novelis itu keinginanku dari dulu. Aku senang mengubah apa yang gak bisa kita ubah." Suaranya terdengar sedih. Airin memasang wajah optimis. "Bagus,
Kamu akan sukses kalau terus berlatih. Semangat Ana. Mbak Ana katanya lagi nulis novel supranatural. Kapan selesai? Tanya Airin. Gak sabar pengen baca nih. Semua yang dibikin Mbak Ana pasti bagus. Hampir kelar, nanti juga kamu tahu sendiri. Pembicaraan terhenti. Waiters datang mengantarkan lemon tea. Ana mempersilahkan. Kenapa nggak nulis yang percintaan lagi, Mbak? Lagi pengen nyoba aja. Sedikit bertualang kan asik. Hitung-hitung mengurangi kejenuhan, jawab Ana santai. Gimana bisa dapat ide yang bagus-bagus begitu sih, Mbak? Cesa ikutan nimbrung. Berapa lama bikin satu buku? Aku suka banget ending buku Mbak Ana yang ketiga, duh. Ana tersenyum. Dia mulai bercerita asal mula pengembangan karirnya, hingga tips menulis. Airin dan Cesa mendengarkan dengan antusias. Ana adalah penulis bestseller yang tidak pelit membagi tips. Karena itu, Airin semakin mengagumi Ana. Ana baru tiba di rumah ketika hari sudah malam. Bincang-bincang dengan Airin dan Cesa sangat menyenangkan. Hingga Ana sendiri lupa waktu. Melihat Airin sama dengan melihat dirinya sendiri ketika baru memulai karir menulisnya. Airin persis dirinya, semangatnya, imajinasinya, dan kekuatannya dalam bermain kata-kata mampu memainkan emosi pembaca. Karena itu, Ana tak ragu untuk menurunkan ilmunya pada Airin. Dia berani memprediksi Airin akan menjadi penulis berbakat jika ada kesempatan. Rumah gelap gulita. Ana menghidupkan saklar lampu depan, lalu beranjak menuju ruang tengah. Lampu ruang tengah terang benderang. Untuk sesaat, Ana mengerjapkan silau. Setelah akhirnya terbelalak melihat kertas-kertas berserakan di lantai. Ana berputar. Ruangan acak-acakan, buku-buku, koran, dan catatan tangannya berserakan seolah habis diacak-acak. Ana buru-buru memeriksa laptop. Laptop dalam posisi menyala. Ana mengerenyit heran. Jendela dalam keadaan tertutup. Perasaan tadi udah dimatiin. Microsoft Word terpampang di laptopnya. Sebuah judul, Pastor, dalam posisi zoom in, memenuhi layar. Ana segera memperkecil layar sambil mengecek ketikannya. Gak ada yang hilang. Kenapa ya? Ana termangu-mangu. Tanpa disadari, sebuah bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Bulu kuduk Ana terasa merinding. Ana menoleh ke sekeliling. Kosong. Mungkin tadi memang lupa matiin laptop. Ah, sudahlah. Katanya menghibur diri. Ana menepis bayangan aneh yang seketika bercokol di otaknya. Ana berjongkok memunguti kertas-kertas yang bertebaran di lantai. Ketika tangannya hendak menjemput sebuah kertas, "Ah!" teriakannya kaget. Sepasang kaki kumal dan pucat dalam posisi melayang berdiri di depannya. Refleks, Ana langsung beringsut mundur dan panik. Bruk! Ana terjengkang, matanya melotot. Bayangan itu hilang. Napas Ana memburu. Sepasang kaki pucat berurat biru itu benar-benar ada di depannya. Hanya terdengar desahan napasnya yang ketakutan. Ana menguatkan dirinya. Tiba-tiba, prang! Kaca jendela di sampingnya meledak. Serpihannya bertaburan dan mengepung Ana. Ana terpana tanpa sempat menghindar. Serpihan kaca menghantam tubuh Ana. Sebagian menusuk kornea mata Ana. Ah! Ana berteriak kesakitan sambil memegang matanya yang berdarah. Ruangan menjadi suram. Ana berdiri dan berusaha meraih apa saja yang dijadikan pegangan. Tapi sia-sia. Tubuhnya tertabrak benda-benda di sekelilingnya. Rasa pedih, sakit, dan perih menghujamnya bersamaan. Matanya terasa terkoyak, membuat wajahnya berlumuran darah. Dia meraba sebisanya, meniti tembok menuju kamar.
Darah yang membasahi wajahnya membuat semakin sulit melihat. Sia-sia dan putus asa. Entah di mana letak pintu kamar. Ana terhuyung-huyung lemah. Kembali meniti tembok, mencari meja telepon. Sebuah bayangan hitam muncul dari depan dan menabrak Ana. Ana terpental ke tembok. Kepalanya terlebih dahulu membentur tembok. Wah! Ana jatuh terjerembab. Ah! Ana mengerang kesakitan. Sekarang rasa sakit menyerangnya dari segala arah. Pandangan buram, matanya semakin pedih karena terus mengeluarkan darah. Matanya semakin kabur dan kabur. Hingga dia melihat bayangan hitam pekat berdiri di depannya dan sesuatu terulur mencakar wajahnya. Ana menjerit kesakitan. Di rumah Airin. Airin baru saja pulang dan mengunci pintu depan. Rumah sepi dan lengang. Rumah mungil itu hanya ditinggali berdua, Airin dan ibunya. Teringat sesuatu, Airin kembali murung. Melewati ruang keluarga, tampak Rona, ibu Airin, duduk di depan kursi goyang dengan pandangan kosong ke televisi yang sudah padam. Airin berjongkok di dekatnya, menatapnya sedih. Rona hampir tak pernah bicara. Dia selalu terpaku dan mematung di kursi goyangnya. Entah kenapa, wajah perempuan separuh baya itu tampak lebih tua dari usia yang sebenarnya. Beberapa bagian rambut memutih, kerut wajahnya menyiratkan duka yang dalam. Sejak bercerai dari suaminya, Rona terpukul. Dia tak siap, tak ada yang siap dengan pengkhianatan dari orang yang dicintainya. "Ma, Mama sudah makan?" tanya Airin. Tak ada sautan. Airin menghela napas. "Kalau butuh sesuatu, panggil Airin ya." Airin di kamar. Airin beranjak, ingin rasanya menceritakan pertemuannya dengan Ana tadi sore. Bahwa betapa senangnya dia bertemu penulis idolanya. Dan betapa bersyukurnya Airin bahwa Ana menyukai naskahnya. Naskah Airin berpeluang terbit. Airin akan jadi penulis mah. Airin mengurungkan niatnya, menyimpan ceritanya untuk dirinya sendiri. Di kamar, Airin menghempas tas ranselnya sembarang. Kesedihan kembali menggelayuti hatinya. Aku harus membuat Mama bangga. Mungkin itu akan sedikit menghibur hatinya. Airin teringat sesuatu. Dia buru-buru menelpon Ana, bermaksud untuk mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan Ana. Sore itu, "Mbak Ana udah nyampe rumah belum ya?" Aku telepon ke HP-nya aja ah." Terdengar nada sambung automatic answer. "Halo Mbak Ana, makasih buat..." "Halo?" Terdengar suara ribut-ribut di seberang telepon. Airin terpana heran. "Mbak Ana, halo? Mbak?" Rumah Ana ruang tengah. Ana terbanting. Cakaran entah oleh apa telah menggores luka yang cukup dalam. Ana hanya bisa menutup wajahnya yang berdarah. Terdengar nada ringtone, handphonenya berbunyi. Ana menoleh ke asal suara. Seketika dia sadar bahwa handphonenya tergeletak tak jauh darinya. Ana merayap sebisanya, meraih handphonenya. Automatic answer, loudspeaker. "Halo Mbak Ana, makasih buat..." "Halo? Halo Mbak?" Terdengar suara Airin di seberang telepon. Kecil, tapi Ana segera tahu suara khas Airin. "Airin!" teriaknya. "Mbak Ana, halo? Airin!" teriaknya lagi. Suaranya semakin serak. Sepasang tangan bergerak meraih lehernya. Ana berontak. Dia menendang-nendang. Bayangan hitam mengempas tubuh Ana. Ana melayang membentur pintu kamar. Ana bangun, menggenggam handphonenya erat-erat dan merayap memasuki kamar. Kengerian memenuhi segala penjuru rumah. Ana merasa sesuatu mencengkram kakinya dan menaikinya. Ana terus merayap hingga mentok membentur tembok. Ana berbalik,
Dari pandangannya yang berdarah, dia melihat sosok wanita berkepang dalam balutan kebaya tradisional. Matanya mendelik perih. "Mbak Ana," suara loudspeaker telepon. "Mbak Ana, kenapa Mbak? Mbak?" Airin berteriak panik. Terusin ceritaku. Terusin. "Mbak Ana, Mbak? Mbak Ana, Mbak, kenapa Mbak?" Sambungan pun terputus. Airin melotot tegang campur bingung. Tanpa sadar, dia menghempaskan teleponnya. "Mbak Ana kenapa? Itu bukan lagi acting kan? Suara itu." Airin bergidik. Dia buru-buru meraih handphone dan kembali menelpon Ana. Tak ada sahutan. Oke, segini dulu part keduanya, nanti disambung lagi di part ketiga. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan ceritanya, oke? Terus follow juga sosial media gua ada di Twitter dan Instagram. Terus kalau lu punya cerita menarik atau cerita misteri, cerita horor, lu bisa kirimin ke email gua. Linknya semuanya ada di deskripsi. Yaudah, tungguin part berikutnya. Jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa napas biar nggak mati, oke? See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.